membahas tentang menetapkan strategi produk mata kuliah manajemen pemasaran. Nah, pada inti dari merek yang besar, ada produk yang besar. Produk merupakan unsur kunci dalam suatu penawaran. Pemimpin pasar umumnya menawarkan produk dan jasa yang bermutu superior. Karakteristik dan klasifikasi produk. Banyak orang berpikir bahwa produk itu adalah suatu hal yang berwujud. Namun, produk sebenarnya lebih dari itu. Produk bisa berwujud fisik, jasa, pengalaman, acara, orang, tempat, properti, organisasi, dan gagasan. Tingkat produk atau hierarki nilai pelanggan. Dalam merencanakan tawaran pasarnya, pemasar perlu memikirkan secara mendalam 5 tingkat produk. Yang pertama, manfaat inti. Manfaat inti merupakan layanan atau manfaat mendasar yang sesungguhnya dibeli pelanggan. Misalnya, pelanggan hotel membeli istirahat dan kenyamanan saat mereka membooking kamar hotel. Lalu yang kedua ada produk dasar. Nah, pada tahap ini, pemasar mengubah manfaat menjadi produk dasar. Dengan demikian, kamar hotel meliputi tempat tidur, kamar mandi, handuk, meja belajar, dan lemari pakaian. Lalu yang ketiga ada produk yang diharapkan. Nah, pada tingkat ini, pemasar mempersiapkan sekelompok atribut dan kondisi yang biasanya diharapkan oleh pembeli ketika mereka membeli produk. Seperti tamu hotel mengharapkan tempat tidur yang bersih, handuk yang bersih, lampu, dan situasi yang tenang. Lalu yang keempat ada produk yang ditingkatkan. Pada tahap ini, pemasar menyiapkan produk yang melampaui harapan pelanggan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai strategi peningkatan produk adalah setiap peningkatan memerlukan biaya. Lalu pada tingkat kelima ada produk potensial, yang mencakup semua kemungkinan tambahan dan transformasi yang mungkin dialami sebuah produk atau penawaran di masa depan. Ini adalah tempat di mana perusahaan mencari cara baru untuk memuaskan pelanggan dan membedakan penawaran mereka. Pemasar biasanya mengklasifikasikan produk berdasarkan daya tahan, wujud, dan penggunaan. Penggunaan ada penggunaan konsumen dan ada penggunaan industri. Berdasarkan daya tahan dan wujudnya, produk dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, barang yang tidak tahan lama. Ini adalah barang berwujud yang biasanya dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali penggunaan, misalnya makanan. Karena dikonsumsi dengan cepat dan sering dibeli, strategi yang tepat adalah menyediakan di berbagai lokasi, menggunakan margin yang kecil, memasang iklan besar-besaran, dan membangun preferensi. Yang kedua ada barang tahan lama. Ini adalah barang berwujud yang biasanya tetap bertahan walaupun sudah digunakan berkali-kali, misalnya lemari es, peralatan mesin, pakaian, dan lain-lain. Produk tahan lama biasanya memerlukan penjualan dan pelayanan yang lebih pribadi, mempunyai margin yang lebih tinggi, dan memerlukan lebih banyak garansi dalam penjualan. Yang ketiga ada jasa. Jasa adalah produk-produk yang tidak berwujud, tidak terpisahkan, dan mudah habis. Jasa biasanya memerlukan pengendalian mutu, kredibilitas pemasok, dan kemampuan penyesuaian yang lebih tinggi. Klasifikasi barang konsumen. Barang konsumen diklasifikasikan menjadi barang sehari-hari, barang belanja, barang khusus, dan barang yang tidak dicari. Klasifikasi barang industri. Barang industri diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, bahan dan suku cadang, yang kedua, barang modal, dan yang ketiga, layanan bisnis dan pasokan. Diferensiasi produk. Diferensiasi produk adalah upaya dari sebuah perusahaan untuk membedakan produknya dari produk pesaing dalam suatu sifat yang membuatnya lebih diinginkan. Beberapa produk dapat dibedakan berdasarkan bentuk, fitur, penyesuaian, kualitas kinerja, ketahanan, keandalan, kemudahan perbaikan, gaya, dan desain. Diferensiasi jasa. Jasa bisa didiferensiasikan berdasarkan kemudahan pemesanan, pengiriman, instalasi, pelatihan pelanggan, konsultasi pelanggan, pemeliharaan dan perbaikan, serta pengembalian.
Hubungan produk dan merek. Masing-masing produk berkaitan dengan produk-produk tertentu lainnya. Bauran dan sistem produk. Sistem produk adalah sekelompok barang berbeda, tetapi saling berhubungan dan berfungsi dengan cara saling melengkapi. Sedangkan bauran produk adalah kumpulan dari seluruh produk yang ditawarkan penjual tertentu kepada pembeli. Bauran produk suatu perusahaan memiliki lebar, panjang, kedalaman, dan konsistensi tertentu. Keempat dimensi tersebut memungkinkan perusahaan memperluas bisnisnya melalui 4 cara, yaitu menambah lini produk, memperpanjang setiap lini produk, menambah lebih banyak jenis produk, dan mengejar lebih banyak konsistensi lini produk. Pengemasan, pelabelan, penjaminan, dan garansi. Kebanyakan produk fisik harus dikemas dan diberi label. Banyak pemasar menyebut pengemasan sebagai P5 bersama price, produk, place, dan promotion. Kebanyakan pemasar memperlakukan pengemasan dan pelabelan sebagai elemen dari strategi produk. Penjaminan dan garansi juga merupakan bagian penting dari strategi produk. Oke teman-teman, sekian penjelasan saya pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton. See you di video selanjutnya. Thank you, bye-bye. 멈춘 시간 속 잠든 너를 찾아가 아무리 막아도 결국 너의 곁인 걸 결국엔 여행을 끝내 이젠 돌아가 너라는 집으로 지금 다시 way back home